Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya jumpa lagi dengan Mr. Q. Siap, Bang Z. Rasanya baru minggu lalu ya. Sering sekali ketemu Mr. Q. Udah kayak rumah sendiri nih. Iya. Kemarin kita kejumpa di Total Politik ya. Iya. Sekarang jumpa di sini lagi. Iya, Bang. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa sering-sering lagi, Bang. Iya. Tapi yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Itu yang penting sehat. Bedanya satu aja, Bang, kita nih, Bang. Abang hobi betul jalan-jalan ke luar negeri. Saya kurang hobi ke luar negeri, Bang. Susah makannya nih, Bang, kalau saya itu, Bang. Oh gitu. Oh. Mesti kita cari tempat-tempatnya. Oh. Tapi Abang kayaknya makan apa aja bisa ya di luar situ ya? Enggak lah. Pilih-pilih juga gitu. Kalau kawan-kawan PKS itu kan seperti Tibatul Sembiring. Kalau ke Eropa saya bilang aku ikut Pak Zulfan aja deh. Gitu. Karena dia udah tahu tempat makannya. Udah hafal. Udah apa? Iya. Tapi Tibatul Sembiring itu terpilih lagi ya, bagus lah ya. Iya. Mantan menteri. Mr. Q. Iya. Ini kan pelantikan tinggal kalau kita hitung-hitung 12 hari lagi ya. Iya. 11 hari lagi. Iya. Pelantikan Presiden Prabowo. 12 hari lagi pada tanggal 20 Oktober 2024. Tetapi kan tetap aja ada usaha-usaha, upaya ya kan, untuk seolah-olah pelantikan ini nggak jadi. Iya. Ya kan? Kemudian yang kedua juga Gibran nggak dilantik. Iya. Itu kan masih ada. Iya, betul. Ya? Bahkan yang Pak Jokowi nggak akan hadir acara pelantikan. ini semua menurut kita kan aneh-aneh. Iya. Mereka pikir sedangkan pelantikan ketua RW aja, itu RW yang mau digantikan hadir, Iya. ya kan? Masa Presiden Jokowi nggak hadir? Iya. Nah ini terus kemudian kan habis itu Prabowo kan ada ketemu juga dengan Jokowi kan? Tadi malam makan malam. Tadi malam. Iya. Makan malam spesial banget. Iya. Jadi apa yang mereka wacanakan di luar itu, ya kan? Ini namanya kandas semua. Kita nggak tahu lagi apa yang dia cari nanti. Nah, pandangan Mr. Q gimana nih? Ya, upaya-upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan memang sesuatu motivasi yang kelihatan sangat nyata. Nyatanya itu dilakukan karena dua hal. Pertama karena marah pada Pak Jokowi, karena dinamika politik yang terjadi pada 2024. Yang kedua sebetulnya kan cari celah untuk masuk ke Pak Prabowo. Jadi sebetulnya ya tetap mau juga menjadi bagian dari kekuasaan juga. Tuh, jadi semua cara itu semua topik itu dieksplorasi lah. Tetapi sekali lagi kalau kita review ke belakang, tidak kurang-kurang dari jawaban-jawaban yang membantah semua gerakan-gerakan tadi. Tadi malam misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menunjukkan keakraban yang sangat kental dengan kegiatan makan malam bersama di restoran Pelataran. Bukan cuma sekedar makan malam tapi juga tukar catatan. Pelataran yang di mana ya? Di hutan kota di Senayan. GBK ya, di Senayan. Ya. Jadi di situ tukar dokumen segala macam. Dedi cari kertas gitu ya. Ya kabar-kabarnya Pak Teddy, Mas Teddy atau Bang Teddy, Mayor Teddy. Masih mayor ya? Masih mayor? Lihat call kali sudah ya. Udah lihat call. Ya, terkenalnya kan Mayor Teddy. Kayak itu, kayak judul lagu itu. Kopral Jono. Dari tahun 40 sampai sekarang. Saking terkenalnya. Jadi ya itu menurut saya jawaban secara tidak langsung terhadap upaya-upaya provokasi yang terjadi selama ini. Sebelumnya 2 hari sebelumnya di acara Kadin, Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu adanya Pak Prabowo, teman diskusinya Pak Prabowo, pengusaha besar kita itu juga sudah mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan Pak Jokowi tahap 2. Jadi jelas bahwa ini adalah keberlanjutan Pak Jokowi, dan ketika beliau mengatakan ini pemerintahan Pak Jokowi tahap 2, rasanya tidak mungkin ya Pak Jokowi itu dilepaskan
Ya. dari pemerintahan Pak Prabowo. Saya melihat ya bukan mustahil nanti Dewan Penasihat Presiden ya itu akan diisi oleh Pak Jokowi di dalamnya, karena walau bagaimanapun pengalaman Pak Jokowi dalam memimpin Indonesia 10 tahun, lalu pernah jadi gubernur, pernah jadi wali kota, itu suatu kualifikasi yang sangat langka ya, bahkan boleh dibilang pada hari ini manusia satu-satunya yang pernah wali kota, Pernah gubernur. pernah presiden. Ya itu ya Pak Jokowi. Jadi kalau ada sosok yang paling paripurna dalam menjalani proses pemerintahan di Indonesia ini ya namanya Joko Widodo. Jadi Pak Jokowi itu perspektifnya lengkap. Perspektif pusat iya, perspektif daerah juga iya. Gitu. Perspektif di tengah sebagai provinsi juga iya. Nah itu semua tentu sangat berharga dalam Pak Prabowo menavigasi pemerintahan ke depan. Posisi Pak Jokowi di Dewan Pertimbangan Presiden tidak mungkin posisi basa-basi, tak mungkin menjadi posisi istilahnya ya cuman gula-gula ya sekedar menyenangkan saja, tidak mungkin, pasti posisi itu akan bersifat substansial. Sekedar formalitas. Iya, nggak mungkin itu, karena pengalaman Pak Jokowi di pemerintahan kita sangat luar biasa dan itu pasti sangat berguna dalam Pak Prabowo menjalankan pemerintahan. Apalagi kita lihat bahwa beliau berdua ini ya ternyata chemistry-nya kan dapat gitu ya. Itu sesuatu yang sangat menarik, dua orang yang pernah berkompetisi tapi kemudian begitu bergabung ternyata cocok satu dengan yang lain, idenya cocok, secara pribadi juga merasa nyaman gitu ya. Ya mungkin ada ide-ide dan pemikiran atau gaya yang berbeda, tetapi yang fundamental itu kedua-duanya sama. Dan menurut saya itu adalah indikasi bahwa ke depan seorang Prabowo ya nggak bisa dipisahkan dari Pak Jokowi, demikian pula sebaliknya. Nah upaya-upaya yang muncul sekarang ini menurut saya itu adalah bagian dari manuver politik. Kan entah dari mana tuh. Mungkin kalau ada yang menelusuri ya netizen barangkali silakan menelusuri. Ya berita mengenai Pak Jokowi tidak menghadiri pelantikan Pak Prabowo itu awalnya dari mana itu? Iya. Apa kalau dia media massa, apa nama media massanya? Kalau dia media sosial seperti X, akun siapa? Walaupun saya tadi buka YouTube itu saya udah lihat salah satu provokasinya memang datang dari Alifur Rahman yang notabene semenjak tahun 2023, 2024 memang posisinya 03 dan menyerang 02 terus gitu. Padahal sebelumnya pendukung penuh Pak Jokowi kan? Iya, ya itu tadi. 2024 ini kan memperlihatkan mana pendukung Pak Jokowi asli, mana yang palsu, mana yang abal-abal gitu. Jadi Alif Rahman tuh menyebut mengenai Pak Jokowi tidak akan menghadiri acara pelantikan Pak Prabowo. Gitu. Tapi itu kan juga sudah dijawab oleh Mensesnek Pak Pratikno bahwa Pak Jokowi akan hadir. Jangankan yang keberlanjutan. Yang bukan keberlanjutan aja hadir kok. Tahun 2014 Pak SBY dengan Pak Budiono menghadiri pelantikan Pak Jokowi dengan Pak JK. Lah ini jelas-jelas keberlanjutan kok. Ada Mas Gibran lagi. Ibu Mega hadir nggak dulu waktu pelantikan Pak Jokowi? Pak SBY ya? Rasanya sih enggak kayaknya. Enggak ya? Kayaknya sih enggak. Nanti dicek lah. Tapi kalau kita lihat dinamikanya pada waktu itu rasanya sih enggak. Ya kalau kan memang ada konflik. Ya. Hadir wajar. Ya. Kalau ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada konflik. Loh itulah Pak. Itu yang kita sebut sebagai apa tadi Abang bilang di depan? Apa halusinasi, apa provokasi atau apa yang Abang bilang di depan itu mengada-ada itu? Ya kalau Bu Mega berkonflik dengan Pak SBY di Pilpres 2004. Pada saat Pak SBY dilantik, Bu Mega nggak ada. Kan ada logikanya gitu. Ada penjelasannya. Nah, tahun 2024 Pak SBY, Pak Prabowo merupakan keberlanjutan dan didukung oleh Pak Jokowi. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak akan hadir? Di mana logikanya? Gitu. Sekarang sebenarnya gini, ini bisa kita katakan ini sangat bodoh. Kalau yang menang Anies barangkali Pak Jokowi nggak hadir ya. Tapi nggak juga sih, saya yakin ya. Mau yang menang Anies Baswedan, mau yang menang Ganjar, Pak Jokowi juga pasti hadir. Apalagi Prabowo. Dan ada Gibran di situ.